dengan melihat kondisi rumah tempat tinggal, kondisi lingkungan, kondisi infrastruktur, menurut saya parah. Pusdiklat BPS diminta untuk melibatkan AI di dalam pelatihannya nanti. Pembelajaran itu tidak semata-mata miliknya Pusdiklat, tetapi milik semua unit organisasi yang ada di BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Nirmalasari dalam acara podcast Kopi Aceh. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber spesial kita pada pagi hari ini, yaitu Kepala Pusdiklat BPS RI bersama Bapak Dr. Suntono SE MSI. Ya, selamat datang Bapak. Baik, Mbak Dina, makasih. Gimana Pak perjalanannya Pak ke Aceh? Alhamdulillah sih lancar ya. Lancar dari mulai Jakarta sampai di Banda Aceh lancar. Alhamdulillah dari Banda Aceh ke Pidijaya juga lancar, dan sekarang balik lagi udah ke Banda Aceh, alhamdulillah lancar juga. Ya, baik Bapak. Ini kunjungan kerja yang keberapa kalinya Pak untuk ke Aceh? Kalau ke Aceh itu saya 2 kali sesungguhnya ya. Tapi untuk yang pertama kali itu saya kemari diajak rombongannya Bapeda Papua. Pada waktu saya masih di Papua dulu. Tapi kalau untuk kunjungan kerja dari BPS ini kali yang pertama saya. Oh ya, nah itu tujuannya berarti ke Pidijaya ya Bapak ya? Yang sekarang ya? Iya, dalam rangka kegiatan apa itu Bapak? Dalam rangka supervisi adik-adik PKL STIS untuk pendataan pasca bencana Sumatera. Oh iya Bapak. Ya. Nah berarti itu pada saat di sana Bapak langsung turun ke lapangan gitu Bapak ya? Langsung melihat kondisi mahasiswa yang mendata dan juga pegawai BPS kita yang mendata gitu Bapak? Iya. Jadi tiba pertama itu disambut oleh Pak Haji Faryadi ya, Kepala BPS Pidijaya. Setelah sholat duhur terus lanjut ke lapangan. Nah, ke lapangan itu pertama kali saya diminta Pak Haji sebelum ketemu teman-teman PKL yang melakukan pendataan untuk memberikan pembekalan pada pelatihan Susenas. Ya, kebetulan satu jalur ya, satu jalur menuju ke lokasi, jadi saya diminta untuk memberikan pembekalan dulu ke petugas Susenas, kebetulan pas pelatihan. Dan bersama dengan itu, di tempat pelatihan itu kan tempat penginapan ya. Ada beberapa teman-teman PKL STIS yang menginap di penginapan itu. Pas yang itu juga mereka sedang isoma, jadi setelah memberikan pembekalan di pelatihan Susenas, sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman PKL STIS. Nah itu Bapak lihat kondisi waktu turun ke lapangan itu bagaimana Pak? Kondisi Pidijaya gitu, terutama di Pidijaya untuk infrastrukturnya gitu, terus kondisi masyarakatnya, apakah ada masih trauma atau seperti apa gitu Pak yang Bapak lihat? Kalau saya lihat selama 3 hari di lokasi ya, di Pidijaya, di 3 PML lokasi, wilayah penjajahan 3 PML itu, kalau saya hitung dari durasi waktu ini kan kejadiannya di akhir November ya, berarti sampai hari ini kurang lebih 2 bulan. Dengan melihat kondisi rumah tempat tinggal, kondisi lingkungan, kondisi infrastruktur, menurut saya parah. Parah karena masih banyak warga itu yang sampai hari ini rumahnya pun lumpur-lumpur itu belum selesai dibersihkan. Sampai hari ini. Dan juga saya lihat kesiapan pemerintah juga sangat baik, sudah menyediakan membangun huntara-huntara ya untuk hunian sementara, juga memberikan bantuan untuk kebutuhan pokok lah masyarakat yang terdampak bencana itu. Iya. Nah itu kan pada saat persiapan mahasiswa itu peran dari Pusdiklat sendiri apa tuh Pak untuk persiapan pendataan rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana ini Pak? Jadi untuk pendataan PKL STIS untuk rehab rekon ini layaknya seperti pendataan pada umumnya Mbak Dina. Jadi teman-teman yang akan ke lapangan itu dilatih. Nah kebetulan kemarin itu pelatihannya dilakukan secara terintegratif. Yang PKL dilatih secara offline di STIS, secara paralel kita menyelenggarakan pelatihan online untuk calon petugas pendata yang ada di 3 provinsi terdampak bencana, ya, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total yang kita latih antara offline dan online itu 1.569 petugas. Itu berarti PCL, PML gitu ya Pak ya, Iya, sudah total, semuanya ya. total yang dilatih sebanyak itu.
Berarti itu juga termasuk selain mahasiswa STIS juga pegawai BPS kita ya Pak ya? Organik BPS di 52 kabupaten kota terdampak bencana Sumatera. Iya. Nah, kalau misalkan yang tentunya dalam pelaksanaan lapangan itu kan mahasiswa dan juga pegawai harus benar-benar berkompeten ya Pak ya, Iya. dalam hal wawancara, kemudian probingnya gitu Pak ya, harus disesuaikan dengan kondisi, mungkin juga pendekatannya gitu Pak ya. Iya. Nah, apakah juga itu masuk dalam pelatihan gitu Pak? Ketika pelatihan apakah ada seperti dilatih bagaimana cara pendekatan dengan masyarakat agar datanya bisa mendapatkan yang lebih baik, itu seperti apa Pak? Iya. Itu sih standar ya, standar pelatihan yang sudah kita lakukan selama ini ya. Untuk pendataan bencana atau yang dikenal dengan R3P ini juga sama. Jadi pelatihannya juga bicara tentang konsep definisi. Selain itu nanti juga bagaimana tata cara untuk mengisi kuesioner secara KPI yang sudah disiapkan melalui fasih itu, gitu ya. Sekaligus juga diadaptasikan dengan kultur budaya setempat, gitu ya. Sekaligus teman-teman itu juga diajarkan untuk mempersiapkan diri bagaimana menghadapi atau berada di dalam wilayah bencana. Itu kita berikan materi di awal. Kita mengundang dari BNPB ya untuk memberikan pembekalan. Apa yang perlu dilakukan oleh adik-adik kita itu ketika berada di wilayah bencana supaya mereka lebih prepare gitu ya. Karena yakin bahwa ini pendataan yang pertama dilakukan oleh mahasiswa PKL STIS gitu ya. Tentu mereka belum banyak punya pengalaman untuk kegiatan di lapangan. Maka itu perlu dilakukan pembekalan dulu, selain bicara tentang konsep dan definisi dan tata cara pengisian kuesioner. Selain itu juga kemarin kita memberikan materi dari SDM terkait dengan trauma healing. Paling tidak untuk bisa mengatasi dirinya sendiri sebelum memberikan bantuan terkait dengan trauma healing bagi orang lain. Setidaknya di dalam situasi lapangan yang tentu saja tidak mudah, seseorang harus siap dengan kondisi dirinya gitu. Atau self healing lah ya. Ya oke Pak, minum dulu Pak. Oke, makasih Mbak Dina. Silakan Bapak. Ini kopi Aceh nih ya. Kopi Aceh Pak. Enak ini ya. Luar biasa enak. Ya berarti memang kita nih dituntut selain pegawai BPS juga mungkin adik-adik mahasiswa STIS harus benar-benar mantap Pak ya secara konsep dan definisi, kemudian memang harus siap untuk turun lapangan ya agar karena kan data kita ini benar-benar diharapkan nanti hasilnya untuk membantu perencanaan pemerintah gitu ya Pak ya. Ini. Nah ini pesan nih dari Bapak untuk pegawai BPS umumnya gitu, bagaimana kita itu bisa terus meningkatkan diri agar lebih memiliki kompetensi diri lebih baik gitu Pak kan, dan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman ke depannya Pak. Oke, baik Mbak Dina. Jadi kalau terkait dengan Bangkom ya, Bangkom itu kalau istilah kami di Pusdiklat adalah pengembangan kompetensi. Nah menurut saya benar bahwa insan-insan BPS itu adalah merupakan representasi insan-insan yang memiliki tingkat kompetensi tinggi gitu ya. Karena sekali lagi untuk bisa menghasilkan data statistik yang berkualitas itu dibutuhkan juga kompetensi yang tinggi dari aparatur sipil negara yang ada di Badan Pusat Statistik. Nah, untuk ke arah sana, Pusdiklat itu kan sedang mengembangkan gitu ya, mengembangkan konsep pembelajaran yang dikenal dengan BPS Corporate University ya. Itu adalah konsep atau strategi pembelajaran terintegrasi. Yang tadinya belajar itu hanya ada di Pusdiklat dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai ya, itu hanya di Pusdiklat. Nah, ke depan itu akan kita integrasikan bahwa pembelajaran itu tidak semata-mata miliknya Pusdiklat, tetapi milik semua unit organisasi yang ada di BPS. Nah, maka kalau Mbak Dina di Aceh kita punya yang namanya Learning Partners. Di Aceh kan ya, ada tuh di Provinsi Aceh. Learning Partners ini adalah konsep berpikirnya Korpu. Kami menempatkan Learning Partner di setiap unit eselon 2 sebagai kepanjangan tangan dari Pusdiklat BPS. Agar setiap pengembangan kompetensi yang ada di unit eselon 2 itu selalu terdokumentasi ke dalam sistemnya Pusdiklat BPS melalui Learning Partners ini gitu ya. Karena kami merasa bahwa setiap unit eselon 2 itu menjadi center of excellence gitu ya. Nah, menjadi center of excellence. Nah, nanti setiap unit eselon 2 misal di pusat gitu ya, banyak PJK-PJK di unit eselon 2 yang memiliki kompetensi unggul. Misal unggul di neraca untuk kedeputian neraca, unggul di statistik produksi bagi
unit eselon 2 yang ada di Kementerian Produksi. Pun begitu dengan statistik teknis yang lainnya gitu ya. Ini coba nanti kita garap ke depan gitu ya, agar supaya sekali lagi proses pembelajaran itu terintegrasi. Harapannya kalau setiap unit eselon 2 itu menjadi lokomotif untuk perubahan pengembangan kompetensi SDM BPS, yakin bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan tercipta kompetensi yang luar biasa bagi seluruh aparatur BPS, meliputi pusat dan juga daerah. Iya. Gitu. Luar biasa Pak ini. Iya, mudah-mudahan ke depan semua insan BPS lebih adaptif lagi ya Pak ya Insya Allah. dalam menghadapi tantangan ke depan, apalagi ini kan kita bilang zamannya ke depan udah AI semua gitu ya Pak ya. Iya, Jadi memang seperti membaca mungkin sudah kemunduran gitu kan. Iya. Jadi memang harus digali kembali agar semuanya itu lebih semangat lagi gitu untuk Iya. lebih adaptif. Ini juga menjadi tuntutan dari Ibu Kepala BPS Bu Amalia. Makanya BPS Pusdiklat khususnya dituntut oleh Ibu Kepala agar supaya persiapan untuk pelatihan SE 2026 ini Pusdiklat BPS diminta untuk melibatkan AI di dalam pelatihannya nanti. Jadi probing kita sudah nyiapkan tuh, nanti probing dibantu dengan AI. Summary session untuk materi pembelajaran sudah kita siapkan dengan AI. Jadi petugas itu nanti tidak perlu membaca buku pedoman yang tebal-tebal tuh. Dengan menggunakan pertolongan AI sudah bisa dibuatkan summary session. Poin-poin penting yang bisa dipelajari oleh dia. Ya udah disiapkan sama Pusdiklat nih semua. Karena ini tuntutan dari Ibu Kepala dan itu sudah kami presentasikan di Ibu Kepala. Beliau appreciate dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Pusdiklat BPS. Berarti untuk kita insya Allah di bulan Mei ini sudah siap ya Pak untuk menyambut Sensus Ekonomi 2026. Siap. Ya, baik Bapak, terima kasih. Sami-sami Mbak Dina. Ya, atas undangan yang sudah kami undang Bapak ke sini. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak. Mudah-mudahan bisa kembali ke Aceh Pak ya dalam kegiatan yang berikutnya. Ya, baik semuanya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.